Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ramadan Tosepu, SKM, MKes, PhD. Pada kali ini saya akan memaparkan terkait review jurnal analisis risiko kesehatan lingkungan terhadap paparan debu pada karyawan PT Kasikop Indonesia di Jambi. Di mana PT Kasikop Indonesia ini dia perusahaan di bidang pengolahan kayu manis yang berlokasi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Perusahaan ini mengolah kayu manis menjadi produk pecah dan bersih, di mana dia sebagai sumber pencemaran udara, di mana kondisi ini menyebabkan pekerja yang aktif menjadi sangat aktif dan rentan terhadap polusi udara yang akibatnya paparan debu dalam jangka panjang. Di mana berdasarkan data klinis perusahaan sepanjang tahun 2020 didapatkan penyakit yang berhubungan dengan paparan debu, di mana dari sekitar 511 pasien yang berkunjung terdapat 195 yang menderita ISPA, 68 pasien dengan bronkitis, 15 pasien dengan bronkopneumonia, dan 6 pasien dengan asma. Di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko kesehatan lingkungan paparan debu pada pekerja yang meliputi identifikasi bahaya, analisis dosis respon, analisis paparan, dan karakterisasi risiko di PT Kasikop Indonesia di Provinsi Kerinci Jambi. Adapun metode penelitiannya, di mana sampel yang dipaparkan langsung ke karyawan bagian produksi kayu manis yang mengolah kayu manis sebanyak 61 responden yang dipilih dengan teknik disproportionate stratified random sampling dan yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu telah bekerja minimal 1 tahun. Untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan untuk konsentrasi total suspended particulate atau TSP, dia diambil dari data sekunder milik perusahaan hasil pemantauan lingkungan terkini yang menggunakan HVAS dengan metode gravimetri menurut SNI pada tahun 2005. Selanjutnya untuk hasil penelitiannya, yang pertama yaitu karakteristik responden. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana dari 61 sampel yang paling banyak yang berjenis kelamin pria sebanyak 50 orang, sedangkan perempuan sebanyak 11 orang. Untuk pendidikannya dari 61 sampel mayoritas berpendidikan SMA, yaitu sebanyak 46 orang. Untuk status merokoknya, yang tidak merokok sebanyak 27, sedang sebanyak 13, dan berat sebanyak 4 orang. Untuk penggunaan APD-nya, penggunaan masker dari rata-rata memakai masker sebanyak 61 orang, kacamata 25 orang, selanjutnya sarung tangan 57 orang. Selanjutnya analisis dosis respon, di mana menurut Baku Mutu Udara Ambien Nasional PP nomor 22 tahun 2021, di mana dia tidak dapat disubstitusi dalam persamaan RFC karena nilai default faktor paparan tidak diketahui, sehingga dosis referensi diambil dari literatur penelitian sebelumnya, di mana nilai RFC untuk TSP adalah 0,020 mg per kilogram per hari. Hasil tersebut diperoleh dari nilai default US EPA exposure faktor dan nilai TSP yang diambil dari NAAQS primary standar untuk PM10 adalah 50 gram per meter, di mana rata-rata aritmatika tahunan.
Karena 68% TSP adalah PM10, maka standar primer TSP adalah 75,53 gram per meter kubik dan dikonversi menjadi 0,7352 mg per meter. Selanjutnya, analisis paparan dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana rata-rata lama paparan debu pada pekerja adalah 8,34 jam per hari dengan rata-rata terbesar pada divisi blending. Dia sebesar 8,75 jam per hari. Dan yang terkecil rata-rata terdapat di divisi grinding dan stick sebanyak 8 jam per hari. Total nilai rata-rata frekuensi paparan adalah 283,39 hari per tahun dengan rata-rata tertinggi pada divisi tongkat KHL sebanyak 308,17 hari per tahun dan yang terendah pada divisi tongkat sebanyak 258,67 hari per tahun dan rata-rata total durasi paparan adalah 3,64 tahun dengan rata-rata durasi paparan yang tertinggi pada divisi grinding dia sebanyak 6,25 tahun dan yang terendah pada divisi KHL drying dia sebanyak 1,84 tahun. Selanjutnya, karakteristik risiko dapat dilihat pada tabel di mana dia pada hasil penelitian ini diperoleh tingkat risiko populasi real time, di mana pada poin 1 dan poin 2 minimal 0,0215 dan maksimal 0,5602 pada tahun ke-15 untuk seluruh populasi, di mana dalam artian responden masih aman berada di lokasi selama 8 jam per hari, 294 hari per tahun, dan yang paling lama 15 tahun, di mana paparan TSP pada periode selanjutnya responden akan berisiko mengalami gangguan kesehatan non karsinogenik. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan umur asupan paparan TSP, seluruh pekerja produksi di PT Kasikop Indonesia akan berisiko mengalami gangguan kesehatan pada usia 15 tahun. Baik, itulah hasil pemaparan saya. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.